Teşekkür ederim. Saya nggak tahu, saya pikir itu memang satu kata aja gitu. Itu artinya terima kasih. Ternyata ini bukan. Ini dari kata kerja teşekkür etmek. Makanya akhiran im di sini artinya saya. Makanya kalimat lengkapnya sebenarnya adalah ben teşekkür ederim. Aku berterima kasih, kira-kira gitu artinya ya. Nah, kalau kita ramai yang berterima kasih, ini berubah menjadi teşekkür ederiz. Syukur Derish. Ya, kalau kita rame-rame mengucapkan, umpamanya kita dijamu di sana ya. Terus kan kita mau pulang, kita mengucapkan terima kasih. Jadi kami berterima kasih. Tekrar hoş geldiniz. Oke, nah sampai tadi V ya, V. Kayak gitu ya. Jadi kita bacanya bukan evet ya. Bukan evet, apalagi kalau ada orang Sunda ya, nanti terlalu tipis dia. Hmm. Kita agak tebel di sini ya. Jadi antara V, V kalau di kita jadi susah ini. V dengan W. Jadi di tengah dia. Bahkan terkadang mirip W beneran gitu ya. Kalau karena menggantikan huruf W juga dia kalau di sana nggak ada. Nah, jadinya di sini evet. Hmm, evet ya, evet. Nah, kayak gitu, evet. Nah, Evet. ya evet. Evet. Tebel lah, intinya sih tebel ya, bukan terbelah ya, Evet. tebel ya, Hı. tebel. Gitu, ev gitu ya, ya rumah Evet. ev ya, bukan 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 F gitu ya, tapi ev. Gitu sih, intinya lebih tebel dia antara V dengan W. Bahkan kalau ada ya yang dia memang bener-bener kayak W gitu, ada nama art, Veya, veya, ya, apa kak? veya, veya. Vea, ya Hmm. Vea, nah, V, Veya. ya Vea, atau gitu V. ya, Tahu. Vea, itu tebel ya. Ada nama artis. Nah ini mereka ngucapinnya hampir bener-bener kayak W gitu, Duana gitu, Tuana Turkai gitu ya, Tuana. Hampir tapi nggak bener-bener W ya, tetap. Tapi saya udah merasakan itu W gitu, kayak gitu sih. Ya, gitu aja sih teman-teman ya. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas, teman-teman, yang menjadi perhatian yang warna merah perlu kita apa namanya ulang atau mungkin jadi sesuatu yang kita konsen di situ ya. Kalau yang lainnya sama sih. Ya sebenarnya kalau dituruti ya banyak bedanya. Kayak A ini aja ada berbagai jenis A. Nanti kita ketemu yang ada simbol syapka ya. Ada ininya kayak di ini ya. Nanti kita bahas juga di sini. Yang tanpa itu pun ada beda dia. Ada A yang dibaca cepet, ada A yang dibaca agak lama walaupun A-nya satu, nggak double gitu. Kemudian huruf R. Nah, ini lagi. Ini R nih tipis bener kalau di akhir ya. Kalau di akhir kata, bahkan terkadang terdengar mirip S. Saking tipisnya gitu. Kalau di akhir kata gitu ya. Gelir, gelir, gelir. R-nya pokoknya mereka susah bilang R gitu, susah dia ya. R gitu, tipis dia. Harus Nah, kayak cadel gimana ya? nggak tahu juga sih, susah lah intinya ya. Kayak gitu ya. Ada kan guru saya dulu buat video yang Kak Buse ya, yang mungkin teman-teman tahu ya Buse Abla yang menikah sama orang Indonesia, Kak Bang Stephen kan. Nah, itu kan guru saya, dia buat si suaminya kan jahil itu ya, suka apa namanya? Suka buat lucu-lucu gitu. Nah, itu dia nggodain istrinya, dia bilang re 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 yang banyak gitu kan, istrinya nggak bisa gitu. Susah mereka ya. R-nya itu tipis bener gitu. Jadi kadang kadang terdengar mirip S gitu sedikit ya. Gitu aja sih yang sering sama K ya. Kalau kita kan sering K-nya kadang tebel. Mereka kayak nggak ada kol-kolah gitu. Jadi tipis-tipis dia gitu ya. Bak. Nah, bak. Kemudian apa namanya? Tek gitu ya. Nah, kayak gitu dia nggak ada bak bak nggak susah ya. Kitab. Nah, gitu susah dia makanya kitab. Tipis kan, banyak tipis. Tapi terkadang ditebelin juga ya. Ya, kitabem. Nah, ketika jadi kitabku jadi kitabem.
kalb, nah kan hati ya. Ketika jadi hatiku kalbim, nah jadi tebel juga gitu. Ya gitu, tapi secara umum kalau dia satuan seringnya sih lebih tipis dia huruf-hurufnya ya. Bagi yang ingin lebih lebih terasa natural ya di telinga mereka. Nah, tapi kalau enggak pun enggak apa-apa ya. Mereka udah cukup senang juga kalau kita bacanya seperti kita juga ya, huruf-huruf yang warna hitam ini ya. Artinya kita bisa santai menggunakannya. Oke. Nah, sekarang siapa yang mau baca? Yang mau aja. Merhaba. Ya, Bang Fat merhaba. Oke. Terus buat Elin. Elin. Oke. Indirim. Oke. Serem. Serem. Ini S-nya biasa Serem. masih ya. Masihnya Oh, S-nya biasa. serem. Ya, Serem. serem, ya, serem. Serem artinya apa, Bang? Serem. Hmm, Saya nggak tahu tuh. serem, ayo. Serem nih rahasiaku ya. Oh, Mm-mm. ser berarti. Ser itu kan rahasia, serem itu Oh, rahasiaku. Mm-mm. Jadi serem kalau kita punya rahasia gitu sih. Nah, kalau ini jangan salah baca ya yang ini. seram. Nah, seram tadi serem, ini seram. Nah, gitu. Ya, kalau ini seram artinya Eh, Antrian pikiran. bener. Antrian atau giliranku ya. Mhm. Antrianku atau giliranku. Nah, penting nih kalau kita di imigrasi gitu ya. Bu Benim Seram gitu ya. Ini giliranku atau ini antrianku. Atau Sera Bende ya. Nah, kayak kemarin siapa yang ikut ya? Hari Minggu kemarin kan ada bende atau yang pelajaran lalu ya. Bende-bende itu. Bende itu bisa juga bermakna milik jadinya ya. Jadi kalau kita bilang Sera Bende itu artinya antriannya ada padaku, artinya ini giliranku gitu. Tama Markadaslar. Sera bende. Sama aja ya. Benim seram ya. Atau sera bende. Atau sera sende. Ini giliranmu. Gitu. Ya. Sera bende. Jadi yang model seperti ini ada kadang bermakna milikku. Jadinya ya. Jadi sera bende ini giliranku atau ini antrianku. Kalau Elin udah tahu lah ya. Elin. 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 Tangan Hmm. kamu. Ah iya. Tangan kamu. Tanganmu atau tangan kamu? Tanganmu. Ya. Elin. Oke, kalau indirim, ini Call. diskon. Oke, nah oke, gantian yang lain. Siapa yang mau baca ini? Saya hujan. Ya, silakan Bang Tony. Tojuk. Oke, tapi kayaknya jangan terlalu itu kayak tebel masih ya. Cojuk. Oh, tojuk. Nggak mesti kayak gitu juga, cuman tipis lah dia. Heeh, cojuk. Tojuk. Karena kan kalau cojuk biasa Bang Tony udah mahir ya. Ini kita memperhalus saja. Oke, lanjut. Janda. Janda. Ya, janda ya. Jangan canda ya, tapi ini janda. Ini Jilet. kurang tebel. Jilet. 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 Kalau J yang Jilet. ini, kalau ini baru J, kalau ini dia Nah, Jilet. ya Jilet. oke ya. Untungnya jarang ini Bang ini. Kemudian ini Cicek. ya Cicek ini Jit. Jiti. ya Jiddi. Artinya ada yang nggak tahu Bang Tony? Yang mana yang nggak tahu? Atau teman-teman di sini? Jiti. Oh, Jiti. Jiddi? Jiddi mesin. Eh, Hmm, Jiddi? Kamu serius. Iya, Jiddi serius. Serius ya. Nah, jadi kalau di percakapan sering ya, kalau kita ngasih kabar, contohnya gitu kan, jadi misin, gitu kan. Terus kita bilang, wallahi billahi, kayak gitu ya. Contohnya kayak gitu. Jadi apakah kamu serius ya kan? Evet ciddiyim.
Ya, aku serius. Ya, contohnya kayak gitu. Itu aja ya yang nggak tahu ya. Lainnya tahu lah ya. Oke, kalau tahu kita lanjut. Ini masih ada lagi. Ada yang mau baca? Ini udah agak panjang kalimatnya. Tapi ini bahasa Turki ya teman-teman ya. Jangan salah baca nih. Ini bukan bahasa yang lain. Dibaca menggunakan bahasa Turki. Ayo dari kakak-kakak perkakakan. Çok Güzel nih siapa ya? Çok Güzel Kim. Pokoknya cantik lah. Cok Nah iya Guzel. justru itu makanya kita mau tahu. Merah Hediorum. Sen Kim Sin. Çok Güzel. Kamu siapa? Nggak ada ya? Ada nggak ya? Nyamar ya? Enggak jawab. Siapa kak? Enggak jawab orang. Iya. Siapa ya? Orang Penasaran lagi sih. away. Takutnya orangnya lagi. Kita ngomongin orangnya. Enggak lah ya. Oke. Ada yang mau? Atau Bang Fat lagi mau baca ini? Supaya lebih Boleh, lancar? boleh. Mm-mm. Cuman agak Boleh. cepet ya Bang Fat ya. Tadi kan mode lambat ya. Kan makin lama makin ini. Biar ada tantangan ya. Boleh. Oke. Siap. Ya. Ada Bu Yeni bakar dua bebek. Evet. Terus. Hmm. Dedi beli pil and chop. Ya. Pil and chop. Oke. Terus. Tas bulan busu tane Dior. Oke. Herson Zize. Herson Zize Jan on Mine. Oke. Hampir main ya. Oke. Oh, Tadi yang agak mungkin ke belibet aja ya. Ini belly ya. Belly bukan beli ya. Memang mirip di bahasa Indonesia iya. ya. Tapi karena Beli. jadi belly ini artinya cukup jelas ya. Sesuatu hal yang cukup jelas kita bisa bilang belly, belly gitu. Mungkin ada informasi, ada sesuatu kondisi cukup jelas kita bisa bilang belly gitu ya. Cukup jelas ya. Nah itu Abi Kem- kalau misalkan ada huruf Mm-mm. yang double gitu, Hmm, yang double tuh iya. harus ditekankan lagi bacanya atau mungkin harus panjang atau gimana? Misalnya Kalau double yang tuh kayak gitu. yang double-double ini sih ya tergantung aja sih gitu ya nggak bisa juga sih saya belum dapet ininya juga ya kalau ini kebetulan karena saya tahu katanya ya belly nah kayak gitu eh nah kayak gini kadang yang bikin ragu ya kayak gini nah ini jangan dibaca hangi karena mereka misahkan ya hangi jadinya dia Hmm, han baru gi nah ini kan bisa aja kayak tadi karena kita ikut ya ke ini kita bacanya hangi kita karena kita ada huruf eng ya. Kalau mereka nggak ada, jadinya Hangi. Ya, jadinya Hangi. Kalau yang ini belly memang seperti itu. Ada yang agak panjang, dia memang dua, seperti Malesef gini ya. Malesef gitu ya. Ini memang hmm. memang panjang karena dua ya. Karena memang dua, sudah hurufnya dua. Malesef gitu ya. Malesef. Nah, kayak gitu. Ini sayang sekali artinya Hangi. Nah, itu aja sih. Yang ini mirip bahasa Inggris yang di bawah ya. Kalau yang di atas mirip bahasa Indonesia. Yang tadi agak kurang sedikit di touch-nya aja, di she-nya aja sih. Mungkin ekornya nggak kelihatan ya, Bang Fad ya. Ish, Oke, oke. sudah bagus, Çok Güzel. Nah, kemudian ini ada yang perlu jadi catatan kita ya, teman-teman di sini. Huruf A itu seperti saya bilang tadi ya, ada yang bertopi seperti ini. Mungkin teman-teman pernah lihat ya. Ya, ini sama tulisannya, tapi yang satu A-nya ada topinya, artinya berbeda ya. Kalau ini kita bacanya biasa, hala, itu artinya bibi, ya, bibi dari ayah kita ya, saudara perempuan ayah kita. Kemudian yang ini agak panjang, kemudian agak lebih lembut dia, yang ada apa namanya topinya ya, hala gitu ya, hala. Ya saya juga nggak terlalu pas ya, tetapi ya lebih lembut sama lebih panjang ya, jadi masih artinya ya. Hala gitu ya.
Contohnya kita melihat seseorang tidur ya. Hala, uyuyorsun ya gitu ya. Kamu masih tidur ya, kayak gitu kira-kira ya. Kalau yang ini hala, ini panggilan untuk bibi kita. Sama kayak kar ya, salju atau kar gitu ya. Ini artinya keuntungan. Nah, kemudian ada yang unik juga ya. Kalau tulisannya seperti ini kita baca bukan plan ya, tetapi kita kasih i di sini waktu membacanya ya, jadinya pilan. Artinya sama kayak bahasa Inggris ya, plan ya, rencana. Jadi pilanen, pilanen varme gitu. Apakah kamu punya rencana? Pilanem yok gitu. Jadi pilanem yok, aku nggak ada rencana gitu ya. Itu sebagai catatan ya teman-teman ya. Karena ini dari pengalaman saya sih, jadi lucu ya. Udah belajar kayak gini semua, udah lengkap ya. Ketemu ini saya baca plan gitu ya. Ternyata ada rahasianya lagi gitu, pilan. Makanya saya catat benar-benar ini ya. Kalau enggak lucu jadinya dia mereka ketawa jadinya ya, pelan ya. Jadi kita bacanya pilan. Oke, Tama Marka Daslar. Ada pertanyaan sampai sini atau ada yang nggak jelas? Pak Jam, saya mau I- bertanya. Ya, silakan Kak Nisa. Berarti yang dikasih tanda syapka itu bukan huruf Mm-mm. G aja ya, Jam? Bukan huruf apa? Bukan huruf G aja, yang G Oh, Yumashise itu. justru enggak. Justru huruf kalau huruf G itu kan apa ya? Topinya terbuka gini ya, Kak Nisa ya. Mm-mm. Ini topinya tertutup kan? Ah, Oh beda iya, dia. benar. Beda Heeh. kan? Nah, kayak gitu. Ini kayak apa lagi nih? Beda. Jadi dia bisa di huruf A, E, U gitu ya. Lebih lembut dan lebih panjang gitu. Biasanya kalau ada apa ya? Ada teks untuk tulisan-tulisan bahasa Arab yang dua harkat gitu ya. Biasanya mereka pakai ini juga nih. Gitu. Pakai dikasihin topi-topi gitu. Tetapi kalau dalam kata-kata yang memang bahasa Turki yang perlu jadi hati-hati ya teman-teman itu aja sih. Ya, jangan kalau nanti orangnya bilang ada hal lain ini kita mikirnya bibi gitu. Dia manggil kita bibi, bukan ya. Itu kalau yang seperti ini lebih lembut, lebih agak panjang itu artinya masih gitu. Oke. Ya, baik, Pak Jam. Terima kasih. Oke. Udah kalau gitu ya. Ada yang mau ditanyakan, dibahas lagi teman-teman untuk pertemuan pertama? Mm-mm. Ada, silakan. Kalau dalam bahasa Turki, Pak Jam, sama Mm-mm. nggak kayak Inggris Arab gitu kan? Kalau Inggris kan kayak ada British gitu. Kalau Arab Mm-mm. kan kayak ada Arab Amia, ada Arab Mm-mm. Fusha gitu. Oh ya ampun, saya baru tahu. Nah, terus di Turki Kalau Turki ada nggak? Atau dialek cuman ya? satu doang gitu? Oh, Mm-mm. kalau yang saya tahu dialeknya ada banyak juga ya. Contohnya orang-orang yang di utara gitu beda. Makanya yang dipelajari umum tuh biasanya dialek yang Istanbul ya, yang standar kayak apa ya, yang umum lah gitu. Karena ada beberapa contohnya ada teman saya dari Rize ya. Itu bahkan banyak kata yang berbeda gitu yang dia kasih tahu ya. Kata-katanya memang beda bener gitu sama bahasa Turki yang umum. Ya. Justru dia buat apa ya, kayak kamus kecil-kecilan gitu juga bahasa Rize gitu. Tapi nggak usah dipelajari katanya, bikin pusing gitu. Nah, kita tanya nih sama yang di sana gimana, kakak-kakak yang di Turki. Iya, ada. Kalau Mm-mm. yang saya tahu sih aja ada gitu. Kayak Ya, ini nih, kayak orang yang mm-mm. di koi itu tuh cara Ah, penyebutannya kayak kita nih. betul. Kayak di kota Mm-mm. besar itu, kayak di kota Ya, besar biasanya kayak uh, kasyuk gitu. Dan di mm-mm. ini di koi itu biasanya kasuk kayak gitu. Kayak beda Ah, iya penyebutannya, betul betul betul. tapi sama artinya gitu. Sendok Mm-mm. gitu. Ya, iya iya. Gitu sih Kak Nisa. Mungkin kayak kita lah, ada orang Jawa, orang Medan gitu aja udah beda kan. Iya. Mm-mm. Ya mirip-mirip juga nih gitu. Tapi yang ini yang dipelajari biasanya standar yang kota Istanbul yang makanya sampai bilang Yang umumnya. yang umumnya gitu lah, yang di film kayak gitu. Ya itu aja sih informasinya. Baik aja. Ya sama-sama. Belum bilang terima kasih ya.
Hmm. Berarti sama-sama baik gitu. Ya, oke, kita lanjut ya. Kalau nggak ada, ini ada beberapa bacaan sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa kita ikutin aja karena bacaan ini, walaupun dia bacaan yang apa namanya, simple-simple ya, tapi bermanfaat ya. Yang pertama ada merhaba, tapi kalau udah cepet biasanya meraba ya, hanya itu agak nggak kedengeran ya. Jadi kayak kalau kita meraba jadinya, tapi dia meraba ya. Meraba, selam ini ungkapan untuk menyapa ya. Halo, hai. Nah, sebangsa itu. Kemudian ada naselsen ya. Ini menanyakan maknanya ya. Maknanya itu apa kabar? Walaupun di sini nggak ada kata kabar gitu ya. Nggak ada kata kabar di sini. Nasel itu kan artinya bagaimana. Kemudian sen Kabar itu kamu gitu. kamu. Iya, bagaimana kamu. Jadi nanya kondisi gitu. Tapi kalau kabar itu adalah haber. Makanya kalau nanya yang kabar yang betul-betul kabar, jadinya nehaber ya. Nah, kalau Nih ada. nehaber, ya nehaber ini udah lebih luas. Jadinya ya kabar kondisi kita, kabar mungkin ada berita apa gitu ya, ada sesuatu hal apa gitu, udah lebih luas. Tapi kalau dia nanya Nasselsen, itu dia nanya kondisi kita, apakah baik, apakah sehat. Nah, seperti itu. Imisin gitu, apakah kamu baik. Nah, kayak gitu ya. Jadi di sini nggak ada. Itu sih yang kita terjemahkan kan apa kabar ya. Terus kita cari di mana kabarnya gitu. Nggak ada di sini kabarnya ya. Karena nasel itu artinya bagaimana. Jadi kalau secara teks artinya kamu bagaimana ya. Tapi lucu kan kalau kita terjemahkan seperti itu. Kemudian im ya. Aku baik, aku sehat, aku apa ya? Aku aman lah kayak gitu ya. Teşekkür ederim, terima kasih. Nah, di sini ada akhiran im. Mungkin kalau yang baru belajar benar-benar ya, mentranslate apa namanya menerjemahkan kayak saya dulu pertama kali kata bahasa Turki yang saya cari adalah terima kasih di Google ya. Teşekkür ederim. Saya nggak tahu, saya pikir itu memang satu kata aja gitu. Itu artinya terima kasih. Ternyata ini bukan, ya. Ini dari kata kerja teşekkür etmek. Makanya akhiran im di sini artinya saya. Makanya kalimat lengkapnya sebenarnya adalah ben teşekkür ederim. Aku berterima kasih kira-kira gitu artinya ya. Nah, kalau kita ramai yang berterima kasih ini berubah menjadi teşekkür ederiz. Syukur dari. Ya, kalau kita ramai-ramai mengucapkan, umpamanya kita dijamu di sana ya. Terus kan kita mau pulang, kita mengucapkan terima kasih. Jadi kami berterima kasih. Jadi di sini aja udah mengenal akhiran-akhiran ya. Sedangkan R di sini adalah bentuk waktunya ya, genis zaman ya. Kata aslinya, kata kerjanya adalah teşekkür etmek ini ya. Kayak gitu. Jadi teşekkür ederim ya. Nah, itu artinya saya berterima kasih secara teksnya ya, tapi kan terlalu bertele-tele, jadi sering kita simpelkan aja terima kasih. Tapi di situ ada sayanya ya. Makanya kalau dia sudah benar-benar, dia pakai ben gitu orangnya ya. Saya benar-benar berterima kasih gitu. Ben teşekkür ederim. Mungkin dia merasa sangat berterima kasih gitu ya. Saya ini berterima kasih loh kepadamu gitu. Ben teşekkür ederim. Atau ketika orang lain sudah mengucapkan teşekkür ederim, nah, kita pun bisa bilang juga balasnya dengan teşekkür ederim tapi pakai ben. Ben teşekkür ederim. Aku juga berterima kasih. Enggak kok, akulah yang berterima kasih kira-kira di situ. Makanya kita tetap tambahkan bandnya ya untuk penekanan di aku atau sayanya. Nah, seperti ini ya. Tadi kan Naselsen nggak ada sennya, tapi di kalimat yang kedua ini kita pakai sen gitu ya. Karena temennya yang tadi udah Naselsen aja, kita mau nanya kamu apa kabar atau ya sen kayak gitu biasanya ya. Jadi di sini kita udah gunakan sennya. Jadi sen Naselsen kamu bagaimana juga kabarmu gitu ya. Jadi sen di sini adalah akhiran untuk sen. Oke, dia jawab bendeim ya, aku juga baik. Saul. Nah, di sini kan ada bentuk ungkapan terima kasih yang lain yaitu Saul ya. Sa itu kanan ya atau baik ya. All itu jadilah ya, jadilah hal yang baik. Nah, gitu. Ya, maknanya sih terima kasih ya. Atau kalau orangnya lebih tua atau lebih formal, kita tambahin un ya, teman-teman kayak gitu. Mm-mm. Saulun atau orangnya ramai gitu ya.
Saul. Oke, tamam Marka Daslar. Ada yang mau ditanya sampai Evet, di sini? evet. Iya, Evet. Nama Tamam. Cok Guzel. Nah, kakak Cok Guzel ini bikin apa ya? Bikin penasaran terus terang nih. Siapa lagi nih? Maunya dibuat Cek ini aja ya. di grup yang paling cantik mungkin deh. Nah itu. Wah, semuanya cantik nih. Susah jadinya. Khawatirnya memang orang sana nanti nih. Menyamar dia. Tapi nggak apa-apa lah ya. Biar dipantau. Iya, dari pantau. Dari pusat. Dari pusat. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan, yang mau diskusikan, atau di luar pelajaran satu ini kita anggap aja pelajaran satu ya. BT. There's BT.